bisa tetap memberi manfaat. Baik, saya diminta oleh kakanda saya ini ya, Mas Denizar, untuk sedikit sharing ya tentang publikasi gitu. Jadi sebenarnya publikasi ini adalah perjalanan pembelajaran seumur hidup yang mungkin tidak bisa kita kita pelajari hanya dengan waktu 40 menit karena itu is a lifelong prosesnya. Jadi saya juga masih belajar saat ini dan masih masih berguru dengan para senior, para profesor dan para expert di bidangnya. Namun hari ini kita diskusi santai saja, kita sharing pengalaman dan harapannya dengan pengalaman yang saya sharing ya bisa sedikit ya membantu perjalanan Bapak Ibu dalam melaksanakan publikasi. Nah, saya buat materi judulnya menarik ya. Judulnya adalah tips dan trik. Bentar, kok permission is not granted. Ya. Nah, ini ya judul materi saya adalah Writing a Scientific Article for Beginners. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menulis artikel untuk beginner. Langsung saja ya. Jadi ini tadi CV saya rasa sudah dibacakan sama Mas Denizar. Nah, oke. Yang pertama, kita mulai dulu dari tujuan. Jadi kalau kita nulis artikel itu kan tujuannya banyak. Ada yang tujuan dari menulis artikel itu adalah untuk menemukan novelty. Ya, novelty ini adalah satu keterbaharuan yang mungkin belum ada di penelitian-penelitian terdahulu. Ya, ada juga yang sebentar ini kok aneh ya hari ini kok minta permission. Wait. Ya, baik. Sebentar saya issue. Apa screen saya sudah terlihat ya? Iya, terlihat Pak Ubed. Oke, oke. Terlihat. Baik, saya lanjut lagi ya. Jadi tujuan kita menulis itu ada banyak ya, Bapak Ibu. Ada yang tujuan kita itu kadang-kadang untuk menemukan novelty. Ya, novelty ini adalah keterbaruan. Mungkin satu hal yang belum ada dalam penelitian terdahulu. Ada juga yang menemukan uniqueness. Uniqueness itu adalah bagaimana kita bisa menemukan satu hal yang itu menjadi ciri khas dari penelitian kita dan mungkin itu kita bisa meniru gitu ya. Jadi kita mengadopsi atau memodifikasi penelitian yang ada. Tapi dengan setting yang kita miliki, dengan setting yang kita akan susun sendiri. Nah, itu uniqueness. Jadi keunikan dari penelitian yang mungkin kita kembangkan set variabelnya atau kita kembangkan settingnya, tapi dia memodifikasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Beda dengan novelty. Kalau novelty ini kan benar-benar kita ingin membuat keterbaharuan. Kita ingin menganalisis satu hal yang belum pernah dianalisis sebelumnya. Tapi kalau uniqueness itu lebih kepada keunikan. Jadi apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Gitu. Ada juga yang tujuan dalam melakukan penelitian itu untuk memberikan kontribusi terhadap literatur, mengembangkan suatu teori, atau kita ingin memodifikasi teori yang sudah ada, ya. Atau mungkin lebih kepada arah aplikasi, ya. Aplikasi itu mengembangkan model, ya. Kita bagaimana temuan yang kita miliki itu bisa diimplementasikan di lembaga, di pemerintah dan lain sebagainya. Atau justru bahkan tujuan dari penelitian kita itu adalah problem solving. Problem solving itu adalah untuk menyelesaikan satu permasalahan, untuk mencari solusi dari satu fenomena. Nah, jadi sebelum kita melakukan penelitian, alangkah baiknya kita memiliki tujuan. Tujuannya itu ya ini, kita mau mengarah kepada pencarian novelty kah, mau mengarah kepada uniqueness kah, mau ke pengembangan terhadap literatur, kita mengembangkan teori yang sudah ada atau memodifikasi teori yang sudah ada, atau justru untuk membangun suatu aplikasi dari misalnya model, aplikasi dari suatu kebijakan,
atau bahkan melakukan problem solving gitu ya. Nah, dengan memiliki mindset ini di awal, nah kita nanti lebih enak menelitinya itu karena dari awal kita sudah set tujuan kita adalah, let's say saya ingin fokus penelitian saya adalah problem solving. Maka paper-paper yang akan saya baca itu lebih banyak kepada problem solving. Metode-metode yang akan saya pakai adalah metode-metode problem solving. Berbeda dengan misalnya ketika saya ingin menemukan suatu novelty. Novelty mungkin kita akan menggunakan metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang memang dirancang untuk menemukan keterbaharuan di sana. Contoh misalnya penelitian eksploratori ya dengan pendekatan kualitatif itu lebih banyak kita ingin menemukan keterbaharuan. Apa sih yang baru dalam satu bidang ilmu tertentu ya. Atau justru malah kita ingin mengembangkan teori, menguji teori. Nah, itu contribution to the literature. Bagaimana kita bisa mengembangkan teori, memodifikasi teori, atau justru malah menolak teori yang sudah ada. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan ya arah mana yang akan kita tuju, insya Allah nanti dari sisi pemilihan artikel, dari sisi pemilihan metodologi atau pendekatannya itu jadi lebih enak. Sehingga teman-teman nggak akan membuang waktu. Jadi penelitian itu bisa lebih efisien. Nah, dari mana kita mulai penelitian itu? Ya, banyak teman-teman kita, adik-adik kita itu yang memulai penelitian itu dari suatu topik. Topiknya apa nih? Gitu. Ya. Tapi kalau saya tidak suka memulai suatu penelitian itu dari topik. Saya lebih apa? Kalau kita memulai penelitian dari topik, ya, dan kita belum cek nih, apakah datanya itu tersedia nggak di internet? Ya kita nanti malah kewalahan, ya. Atau mungkin literatur pendukungnya tidak terlalu banyak, ya. Jadi kalau misalnya kita mulai penelitian itu jangan mulai dari topik. Jangan langsung misalnya apa sih pengaruh variabel X terhadap Y? Apa sih pengaruh fenomena ini terhadap dampak yang lebih besar, misalnya terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, itu kan mulai dari topik ya. Dan kadang-kadang kalau kita mulai dari topik ini, pengalaman saya terbentur di dua hal. Yang pertama adalah datanya nggak ada, ya. Atau mungkin yang kedua adalah kita nggak menemukan literatur-literatur pendukung yang mungkin dibutuhkan untuk mensupport hipotesis yang akan kita bangun. Ya, maka kalau saya mulai, ya, kalau saya ingin memulai penelitian, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah dengan meneliti atau membaca penelitian terdahulu dulu. Kita cek limitasinya. Biasanya kan di setiap penelitian, di setiap paper itu kan ada limitasi. Nah, saya biasanya membaca limitasi itu. Bisa nggak sih kita sebagai peneliti itu mengakomodir limitation yang ada di penelitian terdahulu? Kalau kita bisa mengembangkan limitation itu, berarti kan kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, maka dari situ saya bisa mulai penelitian, mulai melakukan penelitian karena apa? Sudah ada kalau bahasa Arabnya itu ini apa ya tasalsulnya itu sudah ada, rantai keilmuannya itu sudah nyambung. Tapi kalau misalnya kita meneliti topik yang baru gitu ya, belum ada penelitian sebelumnya dan lain sebagainya, untuk mencari tasalsul keilmuannya itu, rantai keilmuannya itu agak susah. Maka saya tidak akan memulai dari topik. Saya biasanya memulai dari limitasi. Bagaimana penelitian-penelitian terdahulu itu dia menulis limitation dalam penelitiannya apa. Bisa nggak kita mengakomodir limitasi itu? Kalau bisa, maka kita punya penelitian yang tasalsulnya itu jelas. Rantai keilmuannya itu jelas. Atau kita juga bisa meneliti sesuatu hal yang menjadi rekomendasi penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Apa rekomendasi penelitian lanjutan yang sudah ada? Ya, baru nanti yang terakhir kita lihat modelnya atau kita lihat
hasil penelitiannya. Kira-kira bisa nggak kita mengembangkan model tersebut, hasil tersebut bisa nggak kita adopsi, kita modifikasi gitu ya. Nah, sehingga kita penelitian itu menjadi lebih efisien. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah kita mengecek datanya ada nggak. Oke, si Fulan dia mengungkapkan bahwa limitasi dari penelitiannya adalah seperti ini. Rekomendasi penelitian lanjutan adalah seperti ini. Langkah berikutnya kita cek, kita punya nggak datanya. Kalau kita punya datanya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan penelitian tersebut. Nah, tapi kalau nggak ada datanya, nah ini yang repot, ya. Bisa saja kita tidak bisa melanjutkan rantai keilmuan yang sudah dibangun itu tadi. Nah, kemudian mungkin tahap berikutnya adalah dengan melakukan diskusi. Kita melakukan interview atau melakukan FGD ya dengan para pakar, dengan para supervisor atau promotor ya, untuk mencari kira-kira apa sih topik yang butuh untuk diteliti. Kadang-kadang kita punya ide, tapi ide tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang-kadang kita punya niatan untuk fokus meneliti tentang satu hal, tapi sebenarnya ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, biasanya orang-orang seperti profesor kita, guru besar di bidang tertentu atau expert di bidang tertentu, mereka tahu apa yang menjadi trending topik, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga arah penelitian kita bisa kita arahkan ke sana. Ya. Jadi intinya adalah ketika kita ingin melakukan suatu penelitian, kita harus memastikan bahwa rantai keilmuan itu bisa kita teruskan sehingga pengembangan body of knowledge itu bisa tercapai. Kalau kita misalnya berpikir ya bahwa oh saya punya ide seperti ini, saya punya inovasi seperti ini dan itu ternyata tidak menjadi fokus saat ini, tidak menjadi perhatian dunia, ya buat apa diteliti? Karena itu tidak akan bisa nembus ke jurnal-jurnal yang bagus ya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita seorang beginner ya dalam melakukan penelitian, saya itu mesti menasehati adik-adik saya ya itu untuk menemukan mentor ya. Mentor itu siapa? Mentor itu adalah orang-orang yang Anda suka membaca tulisannya ya dan Anda punya hubungan yang mungkin cukup dekat sehingga Anda bisa sharing ilmu, sharing pendapat dan meminta nasihat kepada beliau ya. Jadi wajib kita dalam menulis publikasi, dalam menulis penelitian itu harus punya mentor. Jangan sampai kita ini nggak punya mentor. Mentor itu siapa? Mentor itu adalah teman diskusi yang bagus. Mentor itu adalah orang yang ketika Anda baca tulisannya, Anda merasa tercerahkan, Anda merasa mendapat ilmu baru. Itu adalah mentor. Ya. Nah, ini saya tunjukkan beberapa mentor saya. Ada Dr. Usama Swaidan, beliau adalah dosen saya S1. Dan ketika saya baca tulisannya, saya selalu senang gitu ya. Saya selalu dapat ilmu banyak ketika saya baca tulisannya. Ada juga Dr. Jocelyn Grira, ya beliau juga dosen saya S1 di bidang finance. Beliau punya keahlian di bidang apa namanya di bidang eh, corporate finance dan lain sebagainya. Dan saya kalau baca tulisan beliau itu mesti sangat nyaman, merasa tercerahkan dan saya diskusi banyak dengan beliau. Nah, ada lagi Prof. saya, ini Prof. Raditya Sukmana, pembimbing saya S2. Beliau juga orang yang mementori saya untuk menulis. Jadi ketika saya dalam proses menulis, beliau adalah orang yang selalu saya ajak untuk diskusi, Prof, ini gimana Prof, saya sudah sampai sini, apa yang perlu saya perbaiki, dan lain sebagainya. Dan juga ada Prof. Iman Harimawan. Ya, Prof. Iman Harimawan ini juga salah satu dosen kami gitu ya, dan beliau banyak sekali memberikan arahan ya, uh, bagaimana sih menulis, bagaimana sih mengembangkan penelitian yang sudah ada dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, teman-teman yang saya hormati, perlu kita ini mencari mentor ya.
mentor ini adalah orang yang akan selalu menjadi discussion partner kita ya, partner diskusi kita dan apa ya kita meminta masukan supaya paper kita ini bisa tembus jurnal yang bagus atau bisa diperbaiki lagi kualitasnya ya. Kemudian ini yang penting adik-adik dan teman-teman semua bahwa kita juga harus membuat dataset kita. Nah, ini apa namanya? Ini adalah aset yang kita kelola dan akan kita terus kumpulkan, akan kita terus himpun sampai nanti kita akan apa namanya? Menjadi seorang ahli di bidang tertentu, ya. Data ini dapat berupa apa? Data ini ya dapat berupa rangkuman dari penelitian terdahulu atau benar-benar dataset. Ya, dataset itu ya data yang menunjukkan misalnya kalau kita orang ekonomi ya data laporan keuangan perusahaan atau data misalnya makroekonomi di satu negara. Nah, ini adalah dataset. Dan kemudian kita juga perlu untuk menyimpan facts. Facts ini kita dapatkan dari berita ya dari laporan yang diterbitkan oleh kementerian-kementerian. Itu harus kita himpun. Karena apa? Karena kalau kita mau meneliti dan kita tidak punya eh, data yang bagus, ya ya susah kita akan melakukan penelitian. Nah, saya akan coba untuk memperlihatkan ya bagaimana dataset yang saya kembangkan ya. Nah, contoh misalnya ya sebentar. Nah, ini adalah contoh ya, sedikit contoh dari dataset yang ingin saya apa namanya saya perlihatkan gitu ya. Contoh misalnya ini. Jadi kita harus punya ya dataset dan dataset ini akan selalu kita perbarui dan akan selalu kita apa ya kita himpun. Jangan sampai dataset ini hilang ya. Nah, ini adalah contoh dataset yang saya miliki. Nah, ini saya pernah meneliti tentang foreign direct investment di di negara-negara OIC. Nah, ini adalah bentuk dataset yang saya miliki dan ini terus saya update. Jadi sampai saat ini saya masih mengupdate dataset saya sehingga penelitian saya bisa terus berkembang gitu. Nah, dataset itu tidak hanya seperti ini ya, tapi juga bisa saja eh, dalam bentuk review ya. Nah, ini contohnya adalah ini salah satu contoh data yang harus kita miliki, yang harus kita kembangkan gitu ya, dan harus adik-adik atau teman-teman sekalian eh, terus himpun gitu ya. Nah, contohnya ini, kalau ini namanya resume jurnal. Jadi data itu tidak hanya dataset dalam bentuk angka kuantitatif, tapi juga resume jurnal. Dan ini akan kita terus tambahkan. Biasanya saya per 6 bulan sekali saya akan menambahkan dataset saya. Jadi dataset ini adalah rangkuman jurnal dari sini ya yang penting-penting saja, yang penting-penting saja kita apa namanya kita kembangkan gitu. Contohnya misalnya ini adalah variabel sosial terhadap FDI dan ini ternyata ada positif signifikan gitu ya. Terus ini no influence atau tidak berpengaruh. Nah, ini yang menemukan negatif significance. Jadi ini semacam apa ya? Semacam rangkuman penelitian yang akan kita tambahkan terus ya seiring berjalannya waktu. Sehingga nanti kalau kita mau meneliti atau menulis paper lanjutan itu kita sudah punya dataset yang cukup kaya. Nah, biasanya mohon maaf eh, banyak sekali teman-teman itu yang misalnya nih skripsi S1-nya dia membahas tentang A. Nah, nanti tesisnya itu membahas tentang B atau C atau D.
yang mana itu totally different with A. Sehingga apa? Dia harus memulai mengolek data lagi gitu. Padahal kan untuk mengumpulkan data itu kan tidak singkat ya, tidak mudah, perlu biaya, perlu waktu, sehingga apa? Sehingga kita akan tertinggal, kita akan membutuhkan effort yang lebih ya kalau misalnya kita harus meneliti meneliti hal yang baru gitu. Jadi alangkah baiknya kita ini meneliti satu hal yang memang kita terus fokus di sana dan kita bisa bisa lihat pengembangannya gitu daripada kita harus melakukan satu hal yang baru ya. Nah, jadi ini adalah bentuk dataset yang harus teman-teman atau Bapak Ibu miliki ya. Jadi nanti ketika mau menulis tentang apapun itu enak kalau sudah ada datasetnya. Baik itu dataset yang berupa kuantitatif maupun resume-resume jurnal. Satu lagi saya kasih contoh ya bagaimana saya menggunakan dataset. Coba ini jurnal reference. Mohon maaf ini saya saking banyaknya file ini saya nggak tahu gimana gitu saya ini ya, Masya Allah, ya, luar data biasa sekali ya. Pak Ubed nggak ini. nggak ini bukan tipe orang yang tertata gitu ya. Jadi ya agak susah memang. Ya, Ya mohon maaf. Oke, saya lanjut lagi bisa. aja. Saya lanjut lagi nanti kita lebih banyak diskusi saja. Nah, next ya setelah kita punya mentor, setelah kita punya dataset ya, ingat ya dataset itu tidak hanya data dalam bentuk angka, tapi juga penelitian-penelitian terdahulu yang sudah kita rangkum sehingga kita kalau ingin melakukan pengembangan itu mudah. Nah, next adalah kita harus memiliki research network, teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu sekalian. Research network itu apa? Research network itu adalah kumpulan orang-orang yang kita ini sebidang gitu ya dalam melaksanakan penelitian. Kita searah dalam melakukan penelitian, ya. Nah, kenapa kok ini sangat penting ya? Karena kita bisa belajar banyak dari penelitian-penelitian mereka gitu. Dan ini kalau bisa kita bangun research network itu orang-orang yang benar-benar top di bidangnya. Ya, contoh misalnya ini di kanan, di foto yang kanan, ini saya bersama Prof. Kabir Hasan. Kalau teman-teman seorang pegiat ekonomi Islam atau keuangan syariah itu ya harus tahu yang namanya Muhammad Kabir Hasan. Karena beliau mungkin saat ini merupakan seorang ilmuwan dengan publikasi di bidang keuangan atau ekonomi syariah terbanyak di dunia ya. Nah, saya selalu baca. Jadi kalau Prof. Kabir Hasan itu publish paper baru, saya selalu baca. Paling nggak saya baca abstraknya. Supaya apa? Supaya saya tahu perkembangan dunia saat ini tentang field yang saya tekuni. Ya, di picture yang sebelah kiri, nah ini ada Prof. Raditya Sukmana. Kalau di Indonesia, mungkin kalau di dunia kita punya Prof. Kabir Hasan, kalau di Indonesia kita punya Prof. Raditya Sukmana yang benar-benar penelitiannya itu banyak di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Di depan kami, di depan saya dan Prof. Raditya Sukmana ini ada dua orang yang pakai baju biru itu namanya Prof. Lau. Ya, Prof. Lau itu adalah top scientist. Ya, top scientist 2% dunia untuk bidang economics. Dan juga ada Prof. Azman Saini juga merupakan top scientist di Malaysia. Nah, kenapa kok saya bilang kita harus membangun research network kita? Karena kita perlu belajar dari orang-orang top. Kalau research network, kalau orang-orang yang sering kita ajak diskusi ini adalah orang-orang top dunia dan kita selalu mengikuti perkembangan paper-paper beliau, ya insya Allah nanti kita terbiasa untuk membangun penelitian yang benar-benar berkualitas. Ya, tapi kalau teman ngobrol kita, teman diskusi kita ini adalah ya mohon maaf ya mereka yang mungkin belum begitu punya banyak publikasi, belum begitu tahu tentang publikasi dan lain sebagainya, ya kita tidak akan banyak mengambil ilmu dari mereka. Jadi saya sarankan teman-teman juga mulai membangun research network
teman-teman. Dan ketika sudah membangun research network itu, kita sering diskusi dengan mereka. Kita baca paper mereka. Kalau perlu, apa nih publikasi terbaru dari Prof. Azman Saini, dari Prof. Lau, dari Prof. Kabir Hasan, kita baca. Supaya apa? Kita tahu perkembangan yang ada di dunia saat ini. Ya, dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang saya baca paper-papernya. Jadi ini ada Prof. Lau, Prof. Azman Saini, yang ini Prof. Kabir Hasan, yang tadi ya, kita lihat di sini sudah punya 511 dokumen Scopus. H-indeksnya sudah 50 H-indeks. Nah, ini kan orang top ini, orang luar biasa. Nah, kita perlu baca paper-paper dari mereka. At least supaya kita tahu lah apa yang terjadi di dunia. Oke, setelah kita apa ya mengumpulkan data-data gitu ya, punya mentor, punya teman diskusi, punya research network yang bagus, mulai membangun research network yang bagus. Mungkin teman-teman juga bisa memanfaatkan pendekatan pitching research. Ya, pendekatan pitching research ini adalah salah satu pendekatan sebelum kita memulai penelitian. Ini dikembangkan oleh Robert Pfaff. Nah, kebetulan saya belajar langsung dari Robert Pfaff. Waktu itu pernah diundang di Universitas Airlangga. Jadi insya Allah sanad keilmuannya itu nyambung gitu ya. Nah, berbicara tentang pitching research, ini adalah satu template yang teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu semua bisa gunakan sebelum memulai penelitian. Di dalam pitching research ini, template ini tuh kita menjawab 4, 3, 2, 1. Dimulai dari for. Word A, for A ya, working title-nya apa? Jadi title dari penelitian kita apa? Basic research question yang akan kita angkat apa? Key paper, paper-paper key, paper-paper utama yang menjadi rujukan itu apa? Motivasi atau puzzle dari penelitian yang akan kita lakukan apa? Contohnya misalnya, motivasi penelitian saya adalah mengembangkan penelitiannya si Fulan, yang mana Fulan membahas tentang ini, sedangkan saya mengembangkannya dengan melakukan A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu motivasi ketersambungan keilmuan itu harus nyambung. Kemudian tree ada EFG ya, ada idea, data sama tools. Idenya apa? Bagaimana kita bisa mengembangkan penelitian yang sudah ada. Datanya, ada nggak datanya? Datanya dari mana? Bentuknya harian, bulanan, tahunan, bentuknya kuantitatif atau kualitatif. Toolsnya apa? Metodenya apa? Regresi-kah? Data panel kah? Data time series kah? Atau mau penelitian kualitatif kah? Kalau kualitatif, kualitatif yang murni atau kualitatif yang dikuantitatifkan atau mix method atau seperti apa? Nah, ini harus menjadi pemikiran di awal. Kemudian what's new? Berkaitan dengan novelty-nya. Ya. Dan so what? Kalau novelty itu sudah kita state di awal, itu enak. Jadi ada kadang-kadang teman-teman itu yang apa ya, yang dia itu mulai penelitiannya itu dengan running data dulu. Ada yang melakukan penelitian itu dengan misalnya apa, knowledge introduction dulu. Nah, itu sebenarnya agak kurang pas. Karena sebenarnya penelitian yang bagus itu adalah dimulai dari pitching dulu. Apa yang ingin kita pitch? Nah, pitching itu kemudian kita presentasikan ke apa ke dosen promotor kita atau supervisor kita, baru nanti kita lakukan. Jangan sampai kita ini lakukan suatu penelitian, misalnya dengan cara ngerunning data dulu. Ada beberapa teman-teman saya itu yang kalau dia itu mulai penelitian itu dengan running dulu. Sehingga apa? Sehingga dia susah untuk menemukan novelty. Tapi kalau kita lakukan dengan pitching dulu, apalagi kita bisa pakai pitching template-nya si Robert Pfaff ya, Prof. Robert Pfaff. Ini enak. Jadi kita sebelum melakukan running data, sebelum kita melakukan knowledge introduction dan lain sebagainya, kita buat pitching-nya dulu. Dengan template ini satu halaman ya, dan kita jadi tahu oh ternyata arah penelitiannya seperti ini. Kalaupun nanti di tengah-tengah jalan menemukan hal-hal yang baru, menemukan novelty yang baru, nggak apa-apa. Kita edit, kita modifikasi pitching yang sudah ada. Jadi supaya penelitian kita itu lebih terarah. Nah, kemudian ada kontribusi dari penelitian ini apa, dan other consideration-nya apa. Nah, teman-teman
bisa mengunjungi ya websitenya Robert Fab ini yang http://pitchingresearch.com/guide ini ya. Nah, di situ ada satu website yang menerangkan bagaimana melakukan pitching. Jadi sebelum memulai disertasi, sebelum menulis paper, sebelum menulis penelitian, dipitchingkan dulu. Kita ngisi dulu template ini. Kira-kira kalau sudah diisi, sudah tahu kira-kira arah perkembangannya di mana, baru kita mulai penelitian. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini juga indeksasi ini perlu teman-teman. Indeksasi kalau kita mau menulis paper Scopus yang ditargetkan di Q1, maka paper-paper rujukannya itu harus minimal Q1 Q2 ya. Nggak boleh nih misalnya kita mau tembus ke Q1, paper rujukannya adalah misalnya Sinta. Nah, ini agak 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 apa ya, agak jomplang gitu. Maka dari itu teman-teman perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan indeksasi di dalam publikasi. Indeksasi ini ada banyak. Ada kalau di Indonesia itu kita menggunakan Sinta ya. Mungkin saya langsung praktek saja karena ini termasuk ini ya salah satu materi dari pelatihan. Jadi saya langsung browsing saja ya supaya teman-teman bisa sedikit mengetahui tentang indeksasi. Bagi yang sudah mengetahui nggak apa-apa, mungkin mohon untuk bisa mengikuti. Nah, yang pertama adalah indeksasi Sinta. Nah, Sinta ini adalah satu indeks yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk mengindeksasi jurnal-jurnal yang terbit di lokal Indonesia. Kalau Sinta ini peringkatnya ada 6, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6. Sinta 1 itu yang paling bagus. Sinta 1 itu biasanya yang Scopus, yang juga terindeks Scopus. Sinta 2 itu less quality, Sinta 3 less quality, sampai Sinta 6. Nah, bagaimana caranya mengetahui satu jurnal itu Sinta berapa? Ya, eh, Bapak Ibu bisa ke source ya. Jadi setelah membuka website sinta.kemendikbud.go.id, kemudian kita bisa ke jurnal gitu ya. Nah, di sini sudah ada list jurnal-jurnal yang yang terindeksasi dari Sinta, yang terindeks Sinta Kemendikbud. Contoh misalnya ini ada Indonesian Cakrawala Pendidikan ya, Gajah Mada International Journal of Business. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang memperoleh peringkat Sinta 1. Nah, ini Sinta 1 accredited ya. Ada juga misalnya jurnal-jurnal yang eh, eh, terin, apa namanya memiliki Sinta, misalnya Sinta 3 gitu ya. Kebetulan saya jurnal jurnal sosial humaniora contohnya. Kita ada jurnal sosial humaniora. Ini kalau nggak salah Sintanya Sinta 3. Nah, ini ya, jurnal Sinta 3, jurnal sosial humaniora. Nah, ini adalah indeksasi. Dan tentu semakin tinggi Sintanya semakin susah jurnal tersebut untuk ditembus. Kemudian ada indeksasi lagi, contohnya adalah indeksasi Scopus ya. Nah, kalau indeksasi Scopus ini ada 4 peringkatnya. Peringkatnya itu berdasarkan kuartil. Jadi ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Kuartil 1 ini yang tertinggi, sedangkan kuartil 4 ini yang terendah. Oke. Nah, bagaimana caranya mengetahui? Anda silahkan Anda membuka scopus.com, kemudian kita bisa ke source, ya, kemudian kita bisa ke title. Di sini Anda silahkan menginput nama jurnalnya apa. Contoh misalnya, eh, saya pernah terbit di Cogent Business and Management. Ya, di sini Cogent Business and Management itu prosentasenya adalah 74%. 74% ini artinya dia berada pada kuartil 2 ya, kuartil 2. Kuartil 1 itu adalah top dari 100 ke 75. Dari 75 ke 50 itu kuartil 2. Dari 50 ke 25% itu kuartil 3, dan dari 25% ke 1 itu adalah kuartil 4. Jadi semakin tinggi skor ini ya, semakin tinggi skor ini, semakin besar pula ya, semakin besar pula kuartilnya. Jadi kuartil 1 yang terbaik itu persentilenya yang paling tinggi. Oke.
Jadi kalau di sini token business and management itu adalah kuartil 2 karena dia berada pada urutan 75 ke 50. Contoh misalnya kita ada jurnal misalnya jurnal Open Innovation. Coba ada nggak jurnal Open Innovation? Nah ini Journal of Open Innovation ya, eh, Journal of Open Innovation ya, Technology Market and Complexity. Nah ini kalau kita lihat di sini persentilenya 99%. 99% ini adalah Q1 ya yang paling tinggi. Dan kalau misalnya, nah di bawahnya ini kan ada peringkat ya, peringkat 1, 2, 3 dari 288. Ini artinya apa? Ini artinya jurnal top tier. Jadi top tier itu adalah peringkat 1 sampai 15. Di beberapa kampus ada yang 1 sampai 20. Tapi kalau di kampus saya di ITS yang disebut top tier itu adalah 1 sampai 15. Ya, seperti itu. Jadi kalau peringkatnya ini 3 berarti karena dia peringkatnya dari 1 sampai masuk top 15 jurnal kuartil seperti itu. Ya. Nah, alhamdulillah saya pernah publish di sini barusan. Ya. Jadi ya sedikit ini memotivasi teman-teman ya. Kemudian selain itu ada lagi yang sering digunakan oleh oleh peneliti. Namanya indeksasi EBDC. Ya, EBDC ini adalah dari Australia. Kalau EBDC ini peringkatnya ada 4. Ada E star, ada E, ada B, ada C. Nah, yang paling tinggi itu adalah E star. Ya, yang paling tinggi itu E star, sedangkan yang paling rendah itu adalah peringkat C. Nah, kalau di sini, mohon maaf ini agak pecah ya Excel-nya ya, sebentar. Kita bisa langsung saja browsing di sini. Kalau di sini, kalau di EBDC ini, kita sebenarnya bisa download export full list-nya pakai Excel. Tapi karena Microsoft Excel saya itu agak error, jadi saya nggak bisa buka dokumen tadi itu. Tapi nggak apa-apa, kita bisa pakai website ini. Contoh misalnya, kita gunakan di sini, Open Economics and Finance, gitu ya. Nah, Token of Economics and Finance, coba kita cek di sini dia peringkatnya apa. Nah, di sini ratingnya di sini apa? Kalau kita lihat di sini, ratingnya B, ya. Jadi ada jurnal namanya Token Economics and Finance, ratingnya B. Kalau di EBDC B itu kan lebih tinggi daripada C, tapi lebih rendah daripada E dan lebih rendah daripada E star. Berarti ya biasa saja lah gitu. Padahal mungkin kalau di Scopus mungkin token economics and finance ini dia kuartilnya mungkin bisa sampai Q2. Coba kita lihat di sini. Token economics and finance. Nah, di sini token economics and finance. Nah, di sini kuartilnya 56. Jadi kalau di Scopus dia terindeks kuartil 2 dengan percentile 56. Kalau di EBDC dia terindeks ratingnya B, ya seperti itu. Nah, apakah B itu jurnal yang bagus? Sebenarnya B itu ya biasa saja. Sebenarnya kalau di EBDC yang dikatakan jurnal bagus itu adalah jurnal ISTA. Tapi untuk masuk yang ISTA itu sangat susah gitu. Jurnal-jurnal yang ada di Q1 Scopus belum tentu dia terindeks A-star. Ya, belum tentu dia terindeks A-star di EBDC. Ya. Contoh misalnya ya, ini ada jurnal contoh misalnya ada jurnal namanya Helion. Ya, Helion ini jurnal multidisiplin ya. Kalau di sini Helion itu kuartilnya 82%, ya. Tapi kalau di EBDC coba kita cek Helion, masuk nggak dia di sini? Helion. Nah, ternyata dia di Helion tidak terindeks oleh EBDC. Nah, biasanya EBDC ini adalah jurnal-jurnal yang ada dalam
ilmu bisnis, ekonomi, manajemen, ya, lingkupnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu semuanya terindeks di sini. Ya, berarti apa? Mungkin secara Scopus dia diakui Q1, tapi belum tentu di EBDC dia diakui. Ya, karena mungkin dia tidak menjadi fokus dari pengindeks EBDC ini. Terakhir ada lagi yang mungkin eh, yang sering digunakan oleh teman-teman itu namanya impact factor. Nah, impact factor itu bisa dicek dari websitenya ini, eh, Resourceify. Ini apa namanya dari pengindeksasian ini ya. Kalau nggak salah apa ya nama pengindeksasiannya. Coba kita ini saja langsung ya. Contoh misalnya Token Economics and Finance, gitu ya. Nah, ini adalah impact factor. Jadi Resourceify ini adalah website yang sering digunakan untuk ngecek eh, apa namanya impact faktornya. Sebentar, Token Economic and Finance. Ada. Nah, oh ini find event. Sorry, sorry, sorry. Jurnal ranking ya, jurnal ranking. Nah, ini dia. Token, coba, Token Economics and Finance. Nah, nah ini dia. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya bahwa token economics and finance ini dia punya impact score namanya. Nah, ini biasanya juga digunakan untuk pengindeksasian di Indonesia maupun di beberapa jurnal yang lain. Kalau di sini impact faktornya adalah 2,23. Nah, biasanya di ilmu sosial jurnal itu dikatakan bagus ketika impact faktornya itu di atas 0,8 ya. Kalau di ilmu sains, ilmu eksakta dikatakan impact faktornya bagus itu kalau dia di atas 1 gitu. Jadi jurnal di bawah 0,8 itu dikatakan ya jurnal mungkin jurnal yang nggak jelas, abal-abal gitu ya. Maka dari itu nanti ketika Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua ingin publikasi di jurnal tertentu, pastikan dia punya impact faktor yang di atas 0,8 untuk ilmu sosial ya. Dan apa namanya? Dan beberapa kampus di Indonesia itu juga melihat impact faktor. Jadi kalau Anda publikasi, Anda tidak bisa mendapatkan insentif publikasi kalau misalnya impact faktornya di bawah 1 atau di bawah 1,5 gitu. Itu terjadi di Universitas Diponegoro Semarang. Undip. Undip itu kalau mau apa namanya pengajuan insentif publikasi itu mereka melihat jurnal yang punya impact faktor tinggi. Kalau impact faktornya di bawah rate-nya, maka dia tidak dapat insentif publikasi. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi berkaitan dengan indeksasi ya. Jadi bagaimana kita mengetahui indeksasi dan lain sebagainya. Tentu masih banyak indeksasi yang ada ya. Ada yang apa namanya? Ada yang disebut dengan SSCI Journal. Ya, ini dari Clarivate. Yang kalau di teman-teman di Taiwan, teman-teman di mungkin yang negara-negara top gitu ya, mereka nggak mau publikasi kecuali di jurnal-jurnal yang terindeks SSCI. Nah, nanti silakan bisa di browsing sendiri di YouTube bagaimana caranya melihat kualitas jurnal SSCI. Atau mungkin di beberapa kampus mereka menggunakan UT Dallas Ranking atau menggunakan CABS ya. Nah, jadi ada banyak indeksasi ya, di dunia, tapi yang paling 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 banyak digunakan di Indonesia itu adalah Scopus, kemudian Impact Factor dan EBDC yang dari Australia tadi. Kemudian Sinta ya untuk jurnal nasional. Baik, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini contoh Scopus, EBDC list ya. Kemudian ini ada Web of Science, ya, ini berkaitan dengan Clarivate, gitu ya. Ini UT Dallas, ya. Silahkan nanti bisa dicek. Nah, uh, baik. Next saya akan bicara sedikit tentang best practices ya. Jadi kalau saya teliti itu pastikan saya akan memastikan bahwa saya akan mengacu kepada jurnal top. Sekarang ini saya kalau publikasi saya hanya mau di Q1 atau Q2. Saya sudah nggak mau lagi di Q3, sudah nggak mau lagi di Q4.
Kenapa seperti itu? Karena kalau kita dari awal sudah menstate bahwa kita akan fokus ke Q3, motivasi kita itu hanya akan di Q3. Tapi kalau dari awal kita state, oh saya harus publis di Q1, insya Allah nanti motivasinya itu akan bagus. Jadi kita akan nulis itu benar-benar tenanan, benar-benar apa ya, benar-benar semangat. Ya, tapi kalau kita nulis targetnya Q4, targetnya jurnal C, jurnal B, ya itu nanti apa namanya motivasinya akan rendah, nulisnya kualitasnya akan rendah juga, dan kita asal-asalan aja. Tapi kalau dari awal kita sudah state aim for the top, insya Allah nanti motivasinya akan kebangun. Dan kalau misalnya kita gagal di Q1, kita bisa menurunkan target menjadi Q2. Ya, asal kita sudah coba dulu yang Q1. Ya. Kemudian best practice-nya adalah kita harus tahu cari resources yang benar itu seperti apa, cari paper yang benar itu seperti apa. Nah, ini saya langsung praktekkan saja ya, bagaimana apa namanya teman-teman cara mencari jurnal yang benar. Ya, kadang-kadang kita ini menghabiskan waktu soalnya hanya untuk mencari jurnal. Nah, maka dari itu saya langsung praktek. Kalau di kampus besar ya di Indonesia, mungkin juga karena teman-teman mungkin banyak yang sudah ada di luar negeri, pasti bisa menggunakan apa Scopus ya, pasti apa namanya Scopus, ya. Kampusnya langganan Scopus. Nah, kalau kampusnya langganan Scopus, sebenarnya kita sangat apa ya, sangat dipermudah untuk mencari artikel. Ya, ini adalah contoh website Scopus. Nah, ini saya pakai koneksinya Universitas Airlangga karena apa? Ya kan saya dulu pernah ngajar di Universitas Airlangga. Jadi apa proksinya itu masih nyambung ke laptop saya gitu. Contoh ya seperti ini ya. Ini saya menggunakan proxy daripada kampus Universitas Airlangga untuk membuka scopus.com. Nah, beda. Kalau kita tidak sambung ke proxy kampus, tampilannya akan beda. Kita tidak akan bisa men-search dokumen. Tapi kalau misalnya adik-adik sudah tersambung ke proxy kampus yang mana mereka langganan Scopus, nah itu akan lebih mudah lagi. Contoh misalnya, saya ingin bertanya ke Mas Denizar. Mas Denizar, topik penelitiannya apa, Mas Denizar? Saya tentang environment, Mas. Oh, Ya, environment. ya, Environment apa? eh, Financing ya? ya Apa economics? Islamic economics. Jadi apa? Ya kurang lebih seperti EKC seperti itu, Mas. Di area itu, Oh, environmental economics. environmental Kuznets curve ya. Berlandscape, Oke. dan kaitannya dengan Coba ekonomi Islam. kita teliti Kuznets curve. Ya, jadi Mas Denizar ternyata fokusnya adalah ke environmental Kuznets curve. Nah, kalau misalnya keyword yang kita masukkan itu lebih dari satu word, maka kita menggunakan tanda petik seperti ini, baru nanti kita tulis keywordnya apa. Environmental Kuznets curve, gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita tambahkan lagi, coba kita klik dulu ya, environmental Kuznets curve. Jadi kalau kita menggunakan Scopus, ya kemudian kita ke proxy-nya website Scopus ya, sudah nyambung, dan kita sudah berlangganan. Nah, ketika kita klik environmental Kuznets curve, kita akan menemukan berapa dokumen di sini. 392 dokumen yang sudah terindeks Scopus. Artinya kan apa? Artinya sudah bagus. Kalau kita nyarinya pakai Google Scholar itu dia tidak bisa memfilter mana jurnal terbitan nasional, mana jurnal predatory, mana jurnal yang discontinue, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nge-search-nya pakai Scopus, dia langsung bisa fokus hanya kepada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Ya. Dan itu lebih memudahkan kita lagi. Gitu. Nah, dengan menggunakan Scopus, maka dengan keyword environmental Kuznets curve, kita langsung bisa menemukan 392 dokumen. Ya. Dan ini kita bisa filterisasi. Misalnya, misalnya saya hanya fokus pada pada ilmu apa, Mas?
Misalnya saya hanya fokus sama economics, econometrics, finance, social finance, bisnis gitu ya. Energy nggak usah, arts, humanities mungkin ya. Oke, let's say limit to this area. Nah, setelah kita limit dari 390 sekian dokumen, tinggal 136 dokumen ya. Apalagi kalau kita limit tahunnya. Misalnya, di sini kan tahunnya dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Let's say kita mau 10 tahun atau 5 tahun terakhir dari 2018 sampai 2024. Nah, kita akan menemukan 136 dokumen. Dan dari 136 dokumen ini saya rasa starting awal yang bagus untuk membaca. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik semua, jangan pakai Google Scholar. Google Scholar itu nggak bisa melimitasi seperti ini, ngefilter seperti ini. Bahkan kalau di dalam, kalau kita pakai Scopus yang sudah berlangganan, kita bisa ekspor. Paling tidak kita bisa ekspor abstraknya, kemudian kita bisa baca. Contoh ya, ini saya ekspor, ini saya klik all, saya klik all 136 dokumen, kemudian saya ekspor, kemudian saya pilih misalnya plain text, ya. Nah, di sini ada informasi yang kita kita mau, kita tinggal klik. Contoh saya mau abstrak, ya, saya mau citation information, saya mau ini. Nah, kemudian kita ekspor. Nah, ini Scopus ya akan mengekspor, ya, akan mengekspor dan kemudian kita tinggal download. Hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah apa ya, rangkuman dari 136 jurnal Scopus yang tadi sudah kita download. Tinggal baca abstraknya, Mas Deniza, dan nanti dari abstrak ini nanti jenengan tinggal milih mana yang kira-kira sesuai dengan penelitian Anda. Ya, jadi ini environmental blablabla. Oke, ternyata jurnal pertama nggak cocok, lanjut ke jurnal 2. Oh, ini nggak cocok, lanjut ketiga, jurnal ketiga. Oh, ini jurnalnya cocok. Biasanya kalau jurnalnya cocok, saya highlight, Mas. Ya, ya apa caranya nge-highlight ya? Edit. eh, oh ini sepertinya harus dipindah dulu ke Word, baru nanti saya highlight. Jadi kalau saya menemukan, oh ini kira-kira paper ini nih yang saya butuhkan untuk penelitian saya, paper ini nih yang saya butuhkan untuk mengembangkan keilmuan saya, baru saya highlight. Dan nanti yang nggak saya highlight, saya tidak akan download. Saya highlight, saya download, saya baca full papernya. Nah, ini kan akan meringkas waktu, ya. Dan bagusnya lagi kalau di Scopus itu kita bisa melakukan ini Mas, filterisasi Mas. Jadi misalnya gini, tadi kan kita klik apa? Keywordnya adalah environmental Kuznets curve, ya. Kita bisa tambahkan lagi nih keyword supaya nanti jurnalnya itu nyambung. Contohnya Mas Denizar fokusnya adalah Islamic finance, ya. Ya, ya. Jadi kita akan mencari environmental Kuznets curve yang fokus sama Islamic finance, gitu ya. Tulis saja di sini Islamic finance. Oke, okay? And then click search. Nah, di sini Scopus akan mengcoding, temukan jurnal yang dia itu membahas environmental Kuznets curve dan berkaitan dengan Islamic finance. Ya, dan ternyata di sini seperti apa di sini? Ternyata belum ada. Nah, kalau belum ada artinya apa? Kesempatan publikasi di sana besar, ya. Coba coba kita oke, Islamic finance nggak ada ya. Coba kita kasih tanda petik seperti ini sih. Ada nggak kita search? Oh, ternyata nggak ada. Coba kita ilangin Islamicnya ya. Coba kita hilangkan Islamicnya. Kita fokus sama environmental Kuznets curve di bidang finance, gitu ya. Coba kita cek. Oh, ternyata ada nih Scopus ya, mengcoding ternyata ada 17 dokumen yang membahas environmental Kuznets curve dan di bidang finance. Nah, ini harus menjadi bacaan wajib. Ya, Siap. ini harus menjadi bacaan wajib. Ya, jadi kalau nanti penelitiannya Mas Denizar bahas environmental Kuznets curve di bidang finance, terus nggak ada 17 dokumen ini, berarti ada yang salah dengan penelitiannya. Kan gitu kan? Iya. Jadi apa namanya, dengan Scopus sebenarnya kita bisa menghemat waktu ya.
untuk mencari jurnal. Nah, sebenarnya ada lagi satu hal yang ingin saya perlihatkan, namanya Skyfall. Skyfall itu lebih jago lagi daripada Scopus ya untuk mencari dokumen. Tapi karena waktunya saya sangat terbatas, jadi saya nggak bisa memperlihatkan cara kita bermain Skyfall. Kalau ini kan apa namanya sederhana sekali ya. Jadi nanti kita cari dokumen langsung ketemu. Kalau di Skyfall kita bisa mencari tren. Misalnya dalam fokus environmental cosmetology, apa yang menjadi tren saat ini? Nah, itu kita nyarinya di Skyfall. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa bisa obok-obok, bisa obok-obok sampean. Kulik-kulik YouTube ya. Di YouTube nanti di apa dicari lah Skyfall gitu ya, belajar Skyfall itu gimana. Karena ini adalah hal-hal yang akan sangat membantu kita dalam melaksanakan penelitian. Itu ya. Saya lanjut, Mas. Siap. Sebentar. Saya masih punya berapa waktu lagi nih? Ya, mungkin bentar saya coba 15 menit mungkin Pak Ubed. 15 Aman menit. ya? Oke, aman aman. Oke. Soalnya ini poin-poin yang harus saya sampaikan banyak ya di TOR itu, jadi saya cepat-cepat gitu aja ya. Nanti kita lanjutkan diskusi. Oke, adik-adik sampean, teman-teman kan biasaan ngajarin ya. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati gitu. Next ya, apa yang harus kita miliki? Kita juga harus punya project management. Nah, ini penting. Jangan kita ini serba manualan. Apalagi hidup di era yang serba kompetitif dan cepat, kita nggak boleh semua pekerjaan kita itu by manual, tulis di kertas gitu sudah nggak zaman lagi. Maka kita harus pakai project management. Nah, ada beberapa aplikasi yang bisa membantu kita. Saya biasanya pakai Microsoft Planner, saya juga pakai Notion, saya pernah pakai ClickUp dan Trello, saya juga pernah pakai Abstract To Do List, ya, dan lain sebagainya. Dan ini adalah untuk membantu supaya pekerjaan kita itu lebih cepat dan nge-track pekerjaan kita mana yang harus selesai sekarang dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita bekerja dengan tim. Nah, kalau bekerja dengan tim, Anda tidak menggunakan project manager, nggak karu-karuan nanti pekerjaan Anda. Ya, maka Anda harus menggunakan project manager. Ini saya kasih contoh saja bagaimana saya menggunakan project manager ya, supaya teman-teman ada gambaran gitu. Yang paling saya sering pakai itu ada dua, ada Notion dan ada apa namanya, ada Microsoft Planner. Nah, saya kebetulan juga ngelola asisten ya. Asisten saya ada ya sekitar 25 orang saat ini. Jadi tim saya besar. Jadi kalau saya nggak pakai Microsoft apa namanya Microsoft apa project management, saya nggak bisa memantau satu-satu pekerjaan mereka gitu. Pak Ubed itu free Nah ya? ini adalah Free atau ada yang kalau berbayar, Pak? ya ngapunten kalau yang Microsoft Planner ini berbayar Mas. Karena ini disediakan oleh kampus. Jadi kampus kami langganan Microsoft 365, salah satunya adalah Microsoft Planner. Tapi ada aplikasi sejenis yang gratis yang tidak berbayar. Namanya Trello. Jadi Trello itu dia meniru konsepnya Microsoft Planner, tapi dia untuk gratisan. Kalau yang Microsoft Planner ini untuk yang apa namanya? Untuk yang berbayar. Nah, ini saya tunjukkan saja beberapa project saya ya. Contoh ini saya punya apa ya? Ini saya bekerja dengan banyak orang. Jadi kalau saya bekerja dengan banyak orang, saya harus punya seperti ini. Ini untuk memantau teman-teman itu kerjanya beres apa enggak. Contoh di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 10 orang yang mengerjakan di tim saya, anak-anak asisten saya. Dan di sini saya bagi ada to do, ada doing, ada done, ada ready submit, ada submitted and awaiting review, ada review paper. Jadi ini proses untuk menulis paper gitu ya. Nah, contoh misalnya, ini bagaikan sticky notes. Jadi nanti kita tinggal memindahkan sticky notes ini, kemudian kita bisa mengassign siapa yang tanggung jawab di sini,
Contoh misalnya ini saya ada eh, buku ekonomi syariah. Saya sedang nulis buku ekonomi syariah. IC-nya ini Faza, Mbak Faza, gitu ya. Terus, nah ini ada komen-komen. Nah ini adalah lampiran-lampiran yang ada. Jadi nanti saya sudah nggak perlu nanya, progresmu gimana? Ya, tapi saya langsung ngecek sudah sejauh mana dengan lampiran ini. Ya, nah ini yang lagi to do, lagi doing. Nah, ini bisa di moving seperti ini. Moving seperti ini bisa loh kan. Terus bisa done atau bisa dipindah-pindahkan sesuai dengan progresnya masing-masing. Contoh misalnya sekarang saya lagi jadi panitia conference ya. Ini anggotanya ada Wagapat ya, ada sekitar 7 orang. Nah ini adalah pekerjaan-pekerjaan to do, doing, dan ini membuat proposal, ya, rundown acara gitu ya. Nah ini masing-masing kita bisa assign siapa penanggung jawabnya, kapan harus selesai, ketik deskripsinya seperti apa. Nah ini lampirannya bisa kita klik ya, sudah sejauh mana misalnya sponsor yang kita dapatkan gitu ya. Nah jadi kita harus kerja seperti ini. Ya. Nah banyak aplikasi yang lain, ada Trello, ada Notion. Nah, ini saya mau lihatkan Notion saya ya. Jadi kalau pembagian tugas saya pakai Notion, kalau kalau pembagian tugas saya pakai Microsoft Planner. Tapi kalau untuk nulis-nulis, untuk nyimpen dokumen, nyimpen data, saya pakai Notion. Ya, di sini saya kasih contoh misalnya mana ini penelitian saya ya. Ya, penelitian saya ini gambarnya tengkorak karena mengerikan, nggak selesai-selesai dan selalu membuat saya stressful gitu ya. Jadi, nah ini contohnya, ini ada Muhammad Ubaidillah, paper ini sudah sampai mana, uh, gimana progres terakhirnya, ya ini PIC-nya siapa. Jadi banyak aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk membantu kita melaksanakan penelitian ya. Contohnya ini macroeconomic impact sudah disubmit ke sini ditolak, submit ke sini ditolak, submit ke sini ditolak, submit ke sini ditolak, gitu ya. Akhirnya akan saya submit di GSH gitu. Nah, Kalau ini sedikit kelebihan apa ya, kekurangan, project management yang saya gunakan. ya kalau kelebihan kekurangan Pak Ubed antara Planner Kelebihan sama dan Notion suka kekurangan, mana? Suka mana mungkin atau lebih lebih senang mana Pak Ubed suka pakainya? planner. Planner ya. Ya, Ah, iya suka planner. Di perusahaan-perusahaan besar itu mereka pakainya yang punyanya Microsoft. Seperti Microsoft SharePoint, Microsoft Loop, ya di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, perusahaan-perusahaan multinational companies, mereka pakai yang punyanya Microsoft dan Planner itu punyanya Microsoft. Jadi apa namanya, yang paling ideal pakai Planner. Tapi kalau misalnya, tapi kan berbayar ya Planner itu ya. Tapi teman-teman bisa beli di Shopee, ya. Jadi bisa beli di Shopee kalau nggak salah harga per akun itu 50.000 50.000 per tahun. Nah, nanti bisa tuh pakai planner. Jadi kalau misalnya Anda bekerja dengan 5 tim, ya berarti Anda butuh 250.000 untuk beli akunnya 1 tahun. Nah, nanti bisa kerja pakai Microsoft Planner. Ya, berarti saya tim sudah nyoba banyak. Saya sudah nyoba apa Trello, ClickUp, ya, Monday.com, terus Notion, Abstract To Do List dan lain sebagainya. Yang paling bagus Planner. berarti tim kita itu kan juga harus punya ya Pak Ubed ya. Harus punya akun Harus. Planner itu pasti kan ya. Berarti kalau Iya, beda institusi juga yang bersangkutan misal dosen di tempat lain juga harus punya ya kan. Kalau misal tim iya kita dari betul itu. betul. Oh, oke. Iya, Siap, siap. nanti bisa itu Mas di kontak Microsoft Team gitu ya. Bisa nggak saya bikin tim ini berapa? Kalau kalau resmi itu harganya 500.000 per tahun untuk 1 orang. Kalau yang resmi, kalau yang Shopee 50.000, Siap, siap. yang Shopee yang bajakan Iya, gitu iya, loh. iya. Tapi ya namanya Shopee ya, ya wis nggak trusted lah. Iya, iya. Tapi kalau punya kami kan karena kami dosen, kami difasilitasi oleh kampus, jadi kami punya yang versi premium gitu. Siap. Oke, lanjut ya Mas. Boleh, boleh. Sebentar lagi materinya selesai. Jadi teman-teman harus pakai project management, silahkan pilih
apapun itu project management, yang penting kalian pakai project management. Jangan manualan. Manualan sudah nggak zaman lagi. And then reference manager itu sudah pasti. Eh, saya pakai ada banyak ya reference manager yang mungkin harus digunakan apa yang bisa digunakan. Ada Zotero, ada EndNote, ada Mendeley. Yang paling saya suka adalah Mendeley. Kemudian, nah ini salah satu materinya adalah how to avoid predatory journal. Jurnal-jurnal predator. Jadi jurnal-jurnal predator itu sebenarnya mereka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bayarnya mahal. Kemudian 1 tahun itu bisa publikasi banyak paper, bahkan tidak masuk akal. Jurnal yang bagus itu 1 tahun dia publis hanya beberapa volume, dan setiap volumenya itu terukur. Misalnya setiap volume 10 paper, setiap volume 10 paper, setiap volume. Contoh misalnya eh, Journal of Quarterly Economics and Finance itu jurnal top ya. Dia itu dalam 1 tahun cuma publish 3 isu. Satu isunya mungkin 10 sampai 15 paper. Kalau Anda misalnya submit di sana, kemudian accepted, dan masih belum ada slot, berarti Anda nunggu publikasinya tahun depan. Nah, itu jurnal yang bagus. Tapi kalau jurnal itu udah bayarnya mahal, kemudian 1 tahun itu banyak sekali paper yang terpublikasikan di sana, nah itu ada hati-hati, ada indikasi bahwa jurnal tersebut bisa saja merupakan jurnal predatory, gitu ya. Nah, kemudian cara yang paling gampang itu sebenarnya untuk mengecek apakah jurnal itu predatory atau tidak, itu dengan mengecek 2 website. Yang pertama adalah Bellis. Ya, ini adalah website yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah publishernya itu dia terindeks predatory apa tidak. Dan yang kedua, kita bisa pakai yang namanya Elsevier Discontinue List. Jadi setiap bulan Scopus itu mengeluarkan Excel yang kita bisa download. Dari Excel itu kita bisa mengetahui mana-mana jurnal yang discontinue, mana-mana jurnal yang masih terindeks. Kalau jurnal yang akan kita sasar, yang akan kita citasi itu terindeks jurnal predatory, itu akan kelihatan di Excel tersebut. Nah, ini saya kasih contoh ya, mungkin satu website saja, yaitu Bellis. Jadi Bellis ini adalah lembaga yang sangat terkenal. Dia memberikan data terkait dengan jurnal-jurnal yang terindeks predatory. Tulisannya gini, Bellis. Ya. Nah, ini websitenya, silahkan dibuka, Bellis. Dan Anda ketika sudah buka, di situ ada search box yang bisa digunakan. Nah ini, tulis nama publishernya, ya, tulis nama publishernya. Contoh misalnya, saya Emerald, 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 ya. Nah kalau Emerald, terus Anda klik ke bawah. Nah, Emerald yang terindikasi predatory itu Emerald yang namanya Emerald Publishing. Jadi hati-hati. Kalau misalnya Anda mau publish ke jurnal, terus kok publishernya namanya Emerald, bukan Emerald Publishing ya, bukan Emerald Publishing yang selama ini kita kenal, tapi Emerald Tree Publishing. Nah ini kan mengecoh ini namanya. Nah ini terindikasi apa? Terindikasi predator. Nah kalau sudah predator, Anda tidak bisa mengajukan insentif. Ya, jadi kalau jurnal Anda publishnya itu di jurnal predatory, Anda tidak bisa mengajukan insentif publikasi. Jurnal Anda jelek, jurnal Anda tidak diakui oleh dunia akademisi internasional, jangan pernah publikasi di jurnal-jurnal yang terinfektor. Ya, contoh lagi misalnya, jadi kalau dikosongi search box ini ada list. Ya, ini ada list yang setiap bulan mereka update. Ya, dan hati-hati dengan publisher ini. Jangan sampai kita publish di apa namanya di jurnal-jurnal ini, ya, yang publish dari lembaga-lembaga ini. Kalau kita publish di jurnal yang publishernya adalah lembaga-lembaga ini, ya habislah kita. Sudah biasanya habis biaya, kita nggak dapat insentif, kita nggak diakui, gitu ya. Atau cara lain adalah dengan mendownload dengan mendownload, mohon maaf, dengan mendownload yang dari Elsevier. Jadi kan Elsevier itu kan setiap bulan dia itu apa namanya
menerbitkan list jurnal yang discontinue atau masih continue di dalam Scopus. Nah, ini websitenya. Nanti Anda ke bawah saja, ke bawah sendiri, ya. Dan di sini ada ini, download the source title list. Nah, ini adalah Excel paling paling terupdate ya, Mei 2024. Nah, nanti di sini akan ada list-list jurnal yang discontinue, list-list jurnal yang masih terindeks Scopus. Ya, jadi ini adalah istilahnya itu dokumen wajib yang harus teman-teman cek sebelum memutuskan untuk mengirim jurnal ke jurnal apa dan publisher mana. Kalau jurnal Anda terindeks discontinue atau predatory, ya jangan diterbitkan di sana. Ya sayang ya, nanti teman-teman nggak dapat pengakuan, nggak dapat insentif ya. Nah ini contohnya saja ya. Ini contohnya, ini Excel list terbaru ya, Mei 2024. Sebentar. Ini oke. Nah ini dia. Jadi di bawah sendiri kita bisa cek ya, discontinue titles April Mei 2024. Jadi ini adalah jurnal yang terdiscontinue, jadi tidak lagi terindeks Scopus. Kemudian ada jurnal yang terindeks Scopus. Terindeks Scopus mulai April 2024. Ya. Nah, bisa dicek misalnya. Kalau jurnal Anda, nah ini, jadi banyak segini. Saya pernah publish ya, mohon maaf, namanya itu Journal of Humanities and Social Science. Oh, Journal of sebentar, Science. Saya pernah publish di jurnal ini, ternyata dia discontinue. Nah, ini dia, Humanities and Social Science Review. Publishernya ini, Gandhara International Academic Publication dari India. Saya pernah publikasi di jurnal ini dan dia discontinue. Ya, discontinue. Apa akibatnya kalau discontinue? Pertama, tidak dapat insentif publikasi, tidak diakui di dunia internasional, tidak dapat diajukan untuk kenaikan pangkat. Ya, wis eman, sudah bayarnya mahal. Kalau nggak salah ini bayarnya 20 juta kalau nggak salah dulu. Ya, ini Humanities and Social Science Review. Ya, jadi saya pernah punya pengalaman pahit ya. Jadi sudah sudah terbit, tahu-tahu discontinue gitu kan. Nah makanya saya sekarang sudah tidak mau lagi submit ke jurnal abal-abal. Saya akan submit ke jurnal ke-1, ke-2 gitu. Jadi mindset itu harus dibangun ya teman-teman. Baik, itu tadi adalah bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah jurnal itu predatory atau tidak. Next, kita punya Skyfall. Skyfall ini adalah platform yang bisa kita gunakan untuk melihat tren penelitian. Mohon maaf, saya nggak bisa menampilkan caranya gimana karena keterbatasan waktu. Kemudian, ini bagaimana kita bisa mengetahui jurnal-jurnal per subjek area, ya. Nah, kalau per subjek area itu caranya gampang. Jadi, eh, contohnya seperti ini. Saya akan menampilkan bagaimana kita bisa mengetahui jurnal-jurnal di subjek area tertentu. Contoh, ini adalah dokumen Scopus ya, teman-teman. Nah, di dokumen Scopus, di website Scopus, kita tinggal klik sources. Nah, di sini kita ganti. Yang tadinya itu title, sekarang kita pilih subjek area. Ya, subjek area. Nah, kita tinggal tulis saja subjeknya apa. Contoh misalnya, saya di bidang marketing. Nah, di sini marketing kita klik, kemudian kita klik apply. Nah, ini ada 279 jurnal yang terindeks Scopus dan dia masuk subjek area di marketing. Jadi ada International Journal of Information Management, ini peringkat 1, kuartil 1, ya ini yang top tier ini. Top tier ini 1 sampai 15. Nah, ini sampai sini dia top tier. Ini peringkat 13, pokoknya sampai 15 dia masih top tier. Ya. Nah, ini adalah bisnis-bisnis yang bisa kita target gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kuartil 99% ini terlalu ketinggian, terlalu susah, kita coba target yang kuartilnya 88, 83, 85, 86. Itu masih bisa lah kita usahakan lah ya.
Tapi kalau sudah sampai 99, 98, yang benar-benar top tier Q1 itu susah sekali masuk ke sana. Dan saya biasanya masih belum berani submit ke sana. Saya biasanya mainnya di 80, 85 gitu. Ya. Jadi itu adalah cara kita untuk melihat ya target-target jurnal sesuai dengan area. Satu lagi misalnya, kalau saya itu biasanya mainnya di finance, ya di finance. Nah di sini ada 3 kategorisasi, ada economics, econometrics, and finance. Ada finance, ada general economics, econometrics, and finance. Ya silakan Anda pilih yang mana. Tapi ketika misalnya saya pilih satu, nah ini adalah jurnal-jurnal yang kira-kira terindeks Scopus dan dia masuk subkategori finance. Ya, nah ini top jurnalnya ini. Mohon izin Pak Ubed terkait ini Ya, masih banyak Pak. Masih banyak kan? Masya enggak, Allah. sudah. Sangat semangat sekali ini. Iya, oke. Iya. Ya satu menit lagi, Mas. Boleh, boleh. Jadi tadi ya, nah ini mungkin yang 15 sama 16. Jadi tips to avoid plagiarisme. Cara paling gampang meng-avoid plagiarisme adalah sebenarnya kita menggunakan wording kita sendiri. Jadi ada tips trik ya yang bisa kita gunakan di AI. Kita pakai wording kita sendiri, nanti kemudian dikembangkan oleh AI, baru nanti kita parafrase. Nah, itu ada tekniknya. Mungkin nggak cukup ya kalau saya lihatkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa divide the work. Tentu kalau kita dividing the work itu sangat penting ya. Biasanya kalau kita nulis sama seorang yang profesor atau profesional yang sudah lama gitu ya, guru besar, kita biasanya harus mempertimbangkan atau sepakat siapa yang menjadi first author, siapa yang menjadi corresponding author. Itu dulu ya. Apakah saya menjadi first author? Apakah eh, teman kita atau rekan kita yang menjadi first author? Apakah saya yang menjadi corresponding author? Apakah rekan kita yang menjadi corresponding author atau seperti apa? Kenapa kok seperti itu? Karena di Indonesia sendiri itu untuk pengajuan pangkat, untuk pengajuan insentif itu beda antara first author dan corresponding author dan first author dan non corresponding author dan juga ada yang kita sebut dengan apa ya co-author. Jadi itu skornya beda-beda. Kalau misalnya saya hanya first author tanpa corresponding nilainya sekian. Kalau saya hanya corresponding tanpa first author nilainya sekian. Kalau saya hanya co-author nilainya sekian. Dan itu berdampak pada nilai kenaikan pangkat dan eh, nilai insentif yang akan kita terima. Jadi kalau saran saya berkaitan dengan dividing the work, kita sepakati saja di awal siapa yang menjadi first author, siapa yang menjadi corresponding author, dan bagaimana nanti pembagian insentif dan pembagian nilai kumnya, gitu ya. Baru nanti kita mulai membagi tugas. Ya, saya rasa seperti itu ya, paling gampangnya, Mas Deniza. Mohon maaf, saya ingin Siap. mengcover semua yang ada di TOR, Oh, tapi ya, karena siap, siap. waktu yang terbatas, ya, jadi ya mungkin ya sedikit aja lah yang bisa kita Siap. sharing-sharing. Terima Iya, kasih. ya. Sama-sama Pak Ubed. Oke. Baik, teman-teman, sepertinya kita cuma bisa ada satu pertanyaan. Eh, Silakan, barangkali ada yang mau tanya. Oh ya, mungkin sebelum itu, ini ada pertanyaan di kolom chat. Pak Ubed tadi tanya, mohon lebih diperjelas tentang novelty yang benar bagaimana. Gitu. Ya, ini di masalah dasar basic. Ya, mungkin sambil ini Pak Ubed boleh lebih di share lagi, didetailkan lagi ya kali ya. Mungkin teman-teman terkait dengan novelty. Masya Allah, ini ada yang komen materinya daging semua. Terima kasih banyak sudah berbagi, Pak Ubed. Memang kita datangkan khusus ini. Beliau, saya pun belajar ya. Meskipun saya ini beliau bilang tadi saya senior ya gitu, senior. Tapi untuk urusan ilmu beliau senior saya gitu. Sebab itu kita datangkan beliau. Baik, silakan Pak Ubed karena bisa dijelaskan mungkin satu pertanyaan ini aja kali ya. Karena kita harus kembali ke main session, main room. Ditunggu oleh teman-teman yang lain di Siap, sana. siap. Ini share screen saya sudah terlihat ya.
Terlihat Pak Ubed, terlihat. Oke, jadi novelty itu adalah keterbaharuan, gitu nih. Keterbaharuan itu bisa 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 berlapis-lapis. Kalau Anda ingin terbit di jurnal Q1 yang top tier, ya, ini saya ngomong yang top tier, maka keterbaharuan itu harus berlapis-lapis. Maksudnya gini, kalau keterbaharuannya itu hanya ya variabel yang digunakan, ya, maka ini nggak cukup. Dibilang novelty di top tier itu nggak cukup. Maka keterbaruan yang berlapis-lapis itu gimana? Jadi kita buat berlapis-lapis. Variabelnya baru. Kemudian metodenya juga belum pernah digunakan. Robustness-nya itu juga belum pernah digunakan. Jadi kalau kita ngomong novelty itu benar-benar baru. Misalnya teori yang digunakan itu belum pernah digunakan sebelumnya. Teori yang Anda pilih untuk Anda gunakan belum pernah digunakan sebelumnya di penelitian terdahulu. Atau variabel yang Anda gunakan untuk mengukur untuk mengukur aspek tertentu itu belum digunakan di penelitian terdahulu. Atau metode yang digunakan itu belum pernah digunakan di penelitian terdahulu, atau cara merobas penelitian Anda itu belum pernah digunakan di penelitian terdahulu. Nah, ini mungkin seperti ini ya gambaran novelty-nya. Intinya adalah novelty itu kan keterbaharuan. Kita harus bisa meyakinkan reviewer bahwa approach yang kita gunakan, teori yang kita gunakan, metode yang kita gunakan, kemudian apalagi robustness test yang kita gunakan itu benar-benar belum pernah digunakan di penelitian terdahulu. Sehingga kita bisa secara confident yakin bahwa ini novelty-nya kaya, ini novelty-nya layak untuk terbit di Q1 top tier. Ya. Kalau hanya mau misalnya di Q3, cukup satu saja novelty-nya. Bisa pakai variabel, atau entah itu di metode, atau mainan robustness-nya. Tapi kalau sudah nyampe ke Q1, ya ini saya ingat pernyataannya dari beberapa dosen senior yang sudah mementori kami, robustness itu harus novelty itu harus berlapis-lapis. Nggak cukup nih teorinya yang baru, nggak cukup variabelnya yang baru, tapi juga bagaimana kita bisa memunculkan novelty yang berlapis-lapis yang belum pernah digunakan sebelumnya. Nah, itu baru bisa tembus ke Q1 yang top tier. Ya, seperti itu. Jadi, secara teori belum pernah digunakan, variabel yang akan kita teliti belum pernah digunakan di penelitian terdahulu, metodenya belum pernah digunakan di penelitian terdahulu, bahkan sampai robustness-nya belum pernah digunakan di penelitian terdahulu. Nah, kalau kita sudah bisa membuat novelty yang berlapis-lapis, baru kita bisa tembus ke Q1 yang top tier seperti itu. Mungkin itu Mas Denizat. Siap, Memang siap, Masya Allah. kalau kalau harus dijelaskan lebih rinci perlu waktu Mas Denizat. Iya, iya, Kita iya. perlu ngomongin robustness-nya itu seperti apa, kemudian Masya Allah. variabelnya seperti apa, baru nanti kita bisa memiliki novelty yang berlapis-lapis. Iya, iya. Tapi Masya Allah. kalau novelty itu sebenarnya keterbaharuan gitu ya. Mhm. Keterbaharuan apa yang belum pernah digunakan di penelitian terdahulu. Itu sebenarnya novelty. Iya, iya. Masya Allah, Putri beliau sudah ini ya, panggil-panggil. Masya Allah, kita hampir 2 jam di sini sama beliau, sama Pak Ubaid. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Kita mungkin akhiri sampai di sini, Pak Ubaid. Kita kembali ke main session. Sebenarnya teman-teman sudah menunggu di sana. Sebelum kita akhiri ya, kita nanti mungkin foto bareng lagi. Ya, baik. Oke, kita tutup. Silakan teman-teman kembali ke ini ya. Baik. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat semua. Pak Ubed masih bisa gabung ke main session ya. Kita foto dulu Siap, sebentar ya, nggak siap. apa ya? J.
Baik, kita kembali lagi di main session. Terima kasih banyak semuanya. Sepertinya semua kelas sudah kembali ke main session ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila tadi mungkin di beberapa kelas kita khususnya di social science agak lama karena memang sangat ini ya daging semua ya jadi materi-materi ini. Mungkin kita sedikit mungkin untuk bagi para narasumber mungkin boleh kiranya memberikan apa ya closing statement gitu ya atau mungkin untuk menyemangati teman-teman di sini atau ya boleh eh, apa kita semacam kesan ya kesan atau pesan kepada teman-teman sekalian. Mungkin boleh kami mulai dari narasumber di Health Science Bapak Jonathan. Si ada beliau ya. Ya. Mas. Oh, baik, silakan Bapak Jonathan. Mohon maaf ini. Ya, terima Silakan. kasih. Ya, Ya, berpresentasi. baik. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan PPI DK Amerot di sini bahwa kita harus sebagai peneliti yang baik gitu ya. Kita harus meningkatkan kualitas gitu ya, jangan hanya kuantitas. Mungkin bisa saja teman-teman sekalian gitu ya mengharapkan semakin banyak publikasi semakin baik gitu. Semakin cepat promosi menjadi profesor dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus memantapkan gitu ya bahwa kita mulai dari desain studi sampai hingga publikasi itu harus adalah yang berkualitas yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan komunitas sehingga menjadi memiliki impact yang sangat tinggi gitu. Mungkin itu Baik. saja dari saya. Siap, Terima kasih. terima kasih Pak Jonathan. Sekarang mungkin kita bergeser ke Pak Riza. Boleh pesan-kesan buat teman-teman untuk menyemangati para peserta kita. Silakan. Baik, terima kasih. Saya meneruskan pesannya Pak Jonathan lah. Tadi juga ngomongnya sama Pak di STEM tadi gitu juga. Hanya memang ada kasus-kasus tadi, kasus-kasus di mana nggak ideal lah gitu ya. Cuman begini, berarti pesan saya ngarah apa ya, menjadi seorang ilmuwan gitu ya atau peneliti itu konteksnya banyak. Dia saat ini banyak di antara kita yang sebagai ilmuwan berkarir awal mula sebagai seorang ilmuwan, publikasi ilmiah segala macam. Tadi disampaikan Pak Jonathan itu benar. Striking idealism itu bagus sebetulnya di dalam konteks nanti di ujungnya karena karir kita itu eh, bisa bercabang. Zaman sekarang tuh zaman multidisciplinary. Presiden pun bisa seorang pedagang gitu. Menteri pun bisa seorang bankir dan seterusnya banyak gitu. Jadi kita kita konteksnya di arah situ. Tapi di dalam konteks di mana kita publikasi ilmiah menjadi seorang ilmuwan itu kalau bisa striking idealism sedekat mungkin lah karena kita tahu di Indonesia masih banyak hal yang perlu kita adaptasikan. Konteks kedua adalah saat kita perlu beradaptasi dengan situasi yang ada di Indonesia, maka kita perlu pandai berlatih juga untuk bagaimana kita masuk di dalam sistem di Indonesia yang mungkin less ideally dibanding teman-teman yang sekarang sedang kuliah di luar negeri. Dan itu pasti terjadi dalam artian memang itulah tujuan kita bersekolah ke luar negeri itu untuk melihat dunia lain gitu ya. Dunia lain yang kemudian kita kembali ke Indonesia, kita mendorong perubahan itu. Kalau perubahannya dilakukan oleh satu dua orang mungkin akan sulit, tapi kalau perubahannya dilakukan bersama-sama oleh semua orang lulusan di luar negeri pulang ke Indonesia itu mungkin akan relatif lebih mudah karena by generation ya berubahnya. Dan kemudian pesan terakhir saya adalah apa namanya mungkin tadi lupa saya sampaikan di sesi yang khusus background, tapi mungkin saya sampaikan di sini. Jangan biarkan diri kita eh, terpuruk di dalam keterbatasan gitu ya. Saya sering melihat profesor-profesor di universitas-universitas baik di barat maupun di timur, tidak melihat universitas yang besar atau kecil, mereka tidak mudah menyerah dengan keterbatasan. Ada yang membuat mikroskop itu dari handphone Samsung apa namanya kameranya dipotong gitu dan itu jadi mikroskop beneran dan hasilnya sama seperti mikroskop yang kita beli dengan merek mahal gitu. Jadi jangan terpuruk dalam keterbatasan karena suatu hari nanti ide-ide itu akan membawa kita ke perubahan. Mungkin itu saja pesan dari saya, Mas Denizar. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Riza Putranto. Sekarang kita bergeser ke
pemateri dari Social Science, Pak Muhammad Ubaidillah, boleh memberikan pesan kesannya kepada teman-teman, memberikan semangatnya. Oke. Terima kasih. Nah, ini saya sebenarnya nggak pantas ya, ini sudah disampaikan sama Mas Jonathan, Mas Riza. Ya. Kalau saya sih mendoakan saja lah, semoga teman-teman sehat-sehat selalu, eh, bisa berkontribusi yang terbaik untuk Indonesia, koneksinya dimanfaatkan. Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, koneksi itu yang akan apa ya, banyak sekali lah memainkan peran gitu. Mungkin itu saja ya. Semangat ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bisa publikasi ya di jurnal-jurnal yang bagus. Nanti kalau diperlukan ya monggo kalau misalnya mau kolaborasi dengan saya bidangnya di development studies. Bila ingin kolaborasi saya sangat welcome. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Siap, terima kasih Pak Muhammad Ubaidillah. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang luar biasa tentunya, dan karena mungkin ada beberapa posisi di Indonesia ya, sekarang sudah menunjukkan waktu hampir 10:30 malam. Ini sungguh kontribusi yang luar biasa dari para narasumber kita ya, dan karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya membersamai teman-teman PPI DK Amerop khususnya dan teman-teman pelajar di dunia secara umum. Baik, jangan lupa mungkin kami ingatkan kepada teman-teman sekalian yang peserta ya, untuk bersiap untuk minggu depan kita masih ada materi lagi yang tentu dengan materi-materi yang juga luar biasa. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Saya ingatkan sekali lagi. Mungkin terakhir kita akan foto bersama ya. Sebelum kita tutup, mohon kesediaan teman-teman sekalian untuk open cam. Ya, kita akan foto lagi di akhir ini. Baik, oke, sudah siap. Silakan open cam terlebih dahulu teman-teman. Ya, mungkin 15 detik ya. Saya tunggu. Saya akan aba-aba. Oke, sudah semuanya? Silakan teman-teman yang belum. Baik, saya akan hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, satu lagi untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, baik narasumber maupun non peserta. Mari kita akhiri pertemuan kita ya, acara kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Dan terima kasih. Saya selaku moderator dan sekaligus MC, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, sehat-sehat Terima semuanya. kasih Pak Semuanya. Ariza, Terima Pak kasih Jonathan, Pak semuanya. Ubaid. Ya. Selamat Oke, beristirahat. Senang hati. Siap. matur nuwun. Oke. Oke, mohon izin